Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Ma'arif Ma'ruf. Sebelum saya melakukan presentasi pada kesempatan kali ini, saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Jahro SHI MSI selaku dosen pengampu pengantar studi Islam. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan presentasi makalah saya yang berjudul Klasifikasi Pengertian Islam sebagai Objek Studi Akidah Syariah Muamalah Akhlak dan Fikih. Klasifikasi pengertian Islam sebagai objek studi. Yang pertama, akidah. Akidah secara etimologi atau bahasa berasal dari kata akada yu'akidu akidatan, yang artinya simpul ikatan, perjanjian, dan kokoh. Secara terminologi, menurut Hasan al-Banna, bahwa akidah adalah perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, yang mendatangkan ketentraman jiwa menjadi sebuah keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun keraguan-raguan. Umumnya, pola pikir yang digunakan dalam sistem berpikir akidah, doktrin, atau dogma adalah pola pikir dedukatif. Pola pikir yang mana bergantung pada teks naskah kitab suci. Al-Jabiri menyebutnya pola pikir seperti itu adalah pola pikir bayani, bukan irfani dan juga bukan burhani. Karakteristik Islam yang dapat diketahui dalam aspek akidah adalah bahwa akidah Islam bersifat murni baik dalam isinya maupun dalam prosesnya. Tujuan pembelajaran akidah secara umum untuk membentuk kepribadian menjadi khalifah Allah, atau sekurang-kurangnya mempersiapkan ke jalan yang menuju tujuan akhir manusia. Klasifikasi pengertian Islam sebagai objek studi yang kedua adalah syariah. Pengertian syariah secara etimologi berasal dari kata syara'a, yang artinya sesuatu yang dibuka lebar jalan kepadanya. Sedangkan syariah secara terminologi, menurut Mahmud Shaltut, syariah mengandung hukum-hukum dan tata aturan yang Allah syariatkan bagi hambanya untuk diikuti. Fungsi syariah sendiri pada hakikatnya Allah turunkan kepada hambanya sebagai taklif atau pembebanan. Nas-nas yang mengandung tuntutan, baik tuntutan untuk mengerjakan sesuatu maupun meninggalkan sesuatu, atau yang biasa kita sebut dengan wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram, yang mana semua itu mengandung unsur pembebanan atau taklif. Klasifikasi pengertian Islam sebagai objek studi yang ketiga adalah muamalah. Pengertian muamalah berasal dari bahasa Arab, yaitu amala yu'amilu mu'amalatan, yang memiliki arti berinteraksi. Sedangkan secara terminologi, muamalah memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmania dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama. Yang kedua, muamalah adalah hubungan yang mengatur hubungan individu dengan individu. Kemudian yang ketiga, muamalah adalah peraturan-peraturan yang harus diikuti dan ditaati. Adapun prinsip-prinsip muamalah, yang pertama, hukum asal segala bentuk adalah mubah. Yang kedua, muamalah dilakukan atas dasar sukarela. Yang ketiga, muamalah dilakukan atas dasar menarik manfaat dan menolak mudarat. Yang keempat, muamalah dilakukan atas dasar menegakkan keadilan. Klasifikasi pengertian Islam sebagai objek studi yang keempat adalah akhlak. Pengertian akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu khulud, yang artinya karakter. Sedangkan akhlak sendiri secara terminologi menurut Ibnu Miskawai, bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Klasifikasi pengertian Islam sebagai objek studi yang kelima adalah fikih. Fikih secara etimologi atau bahasa diartikan sebagai pemahaman. Sedangkan fikih secara terminologi adalah hukum-hukum yang didapatkan dari dalil-dalil yang terperinci. Fikih sendiri dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, fikih ibadah, dan yang kedua, fikih muamalah. Fikih ibadah berkaitan dengan perbuatan dan tindakan, sedangkan fikih muamalah berkaitan dengan interaksi sosial. Klasifikasi Islam menurut ahli, yang pertama Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun sendiri memilah ilmu menjadi dua bagian. Yang pertama, ilmu nakliyah, dan yang kedua, ilmu akliyah. Ilmu nakliyah adalah ilmu tradisional, dan ilmu akliyah adalah ilmu yang berdasarkan pada akal atau dalil yang rasional. Harun Nasution sendiri mengklasifikasikan Islam menjadi 7 bagian. Yang pertama, ibadah dan latihan spiritual. Yang kedua, politik. Yang ketiga, hukum. Yang keempat, teologi. Yang kelima, falsafah. Yang keenam, mistisme. Dan yang ketujuh, pembaharuan dalam Islam.
Cara klasifikasi Islam sebagai objek studi. Ulama tradisional secara garis besar mengklasifikasikan ajaran Islam menjadi 3 bagian. Yang pertama, akidah, dan yang kedua, syariah, yang ketiga, akhlak dan tasawuf. Sejumlah ulama lain juga mengelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama ilmu fikih, yang kedua ilmu kalam, yang ketiga ilmu akhlak. Baik, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.